di tempat ini, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian, sembah kami yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh naik ke tata-Mu yang kudus dan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Tambah-tambahkan talenta dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka melayani Engkau Tuhan, mereka belum melayani Engkau dalam kekudusan, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Marilah berbicara Tuhan kepada setiap kami, apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa, supaya apa yang akan kami dengar, apa yang kami pelajari dan apa yang kami terima, semuanya itu berasal daripada Engkau sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, perlengkapi setiap kami dengan kuasa-Mu, bentengi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami pelajari, sekali lagi semuanya itu berasal daripada Engkau. Hamba menyerahkan kehidupan pribadi hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah apa yang terucap dan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, semuanya itu hanya berasal dari Engkau. Roh Kudus yang memberikan pengertian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur dan doa kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk, saudara. Shalom. Shalom. Shalom alaikum Besem Hamasia. Salam damai sejahtera di dalam Kristus untuk kita sekalian. Baik, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu yang baru datang ke tempat ini. Terus hadir ya, supaya benar-benar diberkati Tuhan. Ajak suaminya dan anak-anaknya supaya mereka juga mendapat berkat yang sama. Amin. Kita bersyukur bahwa kemarin kita berada di rumah daripada hambanya Bapak Budi. Kita mengadakan ucapan syukur di sana karena hambanya telah diberikan satu kesehatan, sehingga dalam kesehatan itu hambanya rindu untuk mengadakan ucapan syukur di rumah, dan kita bersama-sama dengan Bapak Gembala, bersama dengan hamba Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, berbondong-bondong di sana untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini seperti tema yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala kepada saya, kita akan mengusung satu tema. Tema pada siang hari ini adalah misteri keesaan Allah dalam Tritunggal. Kemarin sempat disinggung oleh Bapak Gembala waktu khotbah di rumahnya Bapak Budi. Kita harus mengenal Allah lebih dekat lagi. Bukan hanya tahu, tapi mengenal. Kemarin sudah dianalogikan banyak hal ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang Allah Tritunggal. Apa sih yang ada dalam Allah Tritunggal ini? Amin. Kita akan melandasi tema kita dalam satu atau dua ayat. Kita akan buka dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, ini ada layar yang akan tampilkan, boleh membaca dan mendengar di sini. Baik, nama Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ini adalah landasan daripada tema kita, yaitu apa tadi temanya? Misteri keesaan Allah dalam Tritunggal. Ini yang sering kali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana yang tidak mengerti betul-betul tentang Allah Tritunggal, sehingga pemikiran-pemikiran mereka menjadi liar dan menyalahpahami akan iman Kristen. Hari ini kita akan mempelajarinya supaya setiap orang boleh tahu dan mendengar dan boleh mengerti apa sih maksud daripada Allah Tritunggal itu. Apakah benar orang Kristen itu menyembah tiga Allah? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apakah benar tujuan itu yang di luar sana itu juga kepada iman Kristen? Ada satu tujuan yang benar. Maka hari ini kita akan mempelajarinya. Amin, Bapak Saudara, supaya menjadi tambahan dalam perbendaharaan hidup kita, dalam kerohanian kita, sehingga kita bisa menjawab tujuan-tujuan di luar sana yang menyalahpahami tentang iman kita.
tentunya dengan kasih. Amin. Bukan dengan berdoa atau juga bukan dengan fisik, tapi kita jelaskan dengan kasih. Karena Allah itu adalah kasih, kita adalah umat pilihan Tuhan yang memiliki kasih Allah, dan kasih itu juga harus kita implementasikan kepada setiap orang di luar sana, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak terang, anak-anak yang penuh kasih. Amin. Saudara, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat kita akan dengarkan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu iman orang percaya, itu iman orang Kristen sejak zaman purba kala. Di dalam perjanjian lama, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat itu mengatakan seperti itu. Ditegaskan lagi dalam perjanjian baru, Markus pasal 12 ayat 29. Ya udah, Markus 12 ayat 29. Ini di dalam perjanjian baru, saudara. Di dalam perjanjian lama kita sudah baca ya. Oke, siap. Markus pasal 12 ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan itu di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ditulis bahwa Tuhan itu Esa. Di dalam perjanjian baru juga demikian, ditulis bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah yang menjadi syahadatnya bangsa Yahudi, orang Israel sampai saat ini, dan syahadat ini juga sama dengan kita sebagai orang Kristen. Iman orang Kristen itu menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Amin. Jadi tidak sama seperti yang salah pahami orang-orang di luar sana, bahwa Tuhan itu satu. Artinya apa? Bahwa iman Kristen sejak zaman semula sampai pada zaman perjanjian baru, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman nanti, bahwa iman orang Kristen tetap satu, bahwa Allah itu adalah satu. Bahkan Allah sendiri berkata kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-3. Coba kita buka Keluaran pasal yang ke-3. Kita akan banyak ayat ya hari ini ya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Tuhan sendiri ngomong sama Musa ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa ngomong, Tuhan, kalau seandainya orang Israel bertanya, siapakah yang mengutus engkau dan siapakah namanya? Katakan, Aku adalah Aku. Dalam bahasa Ibrani-nya, Ehye Aseh Ehye. Maksudnya apa? Bahwa tidak ada ilah di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini selain Dia. Ditegaskan oleh Tuhan. Tuhan sendiri berbicara kepada Musa, Aku adalah Aku. Amin. Jika Allah itu yang satu itu, yang kita kenal dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Markus 12 ayat 29, dan Allah sendiri berkata kepada Musa di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke berapa tadi? 14 ini adalah Allah yang satu. Siapakah Allah yang satu ini? Ini yang penting bagi saudara. Siapa Allah yang satu ini? Oh, Tuhan punya orang juga ternyata satu. Siapa sih Allah yang satu ini? Bilangan pasal 23. Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19.
Bilangan 23 ayat yang ke-19. Siapa Allah yang satu itu? Allah bukanlah manusia. Jadi Tuhan yang satu itu, Allah yang Esa itu, yang ditulis dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 di ayatnya yang ke-4 tadi, dan di dalam perjanjian baru yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29, dan yang diucapkan sendiri oleh Allah di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 tadi. Ternyata Allah yang kudus itu, Allah yang Esa itu, Allah yang satu itu bukan manusia. Dia bukan sejenis dengan kita. Allah itu bukan manusia. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukan manusia. Ditegaskan lagi. Banyak. Ini saya kasih dua-dua aja, nggak usah ada yang banyak. Karena banyak sekali yang menceritakan tentang Allah itu. Bahwa Allah itu bukan manusia, bahwa Allah itu bukan banyak. Allah itu satu. Dan itu banyak tertulis dalam Alkitab. Ditegaskan lagi dalam perjanjian lama, Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Coba. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Kasih lagi tau? Aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi Allah yang Esa itu bukan sejenis dengan manusia. Dia bukanlah manusia. Bahwa Allah yang satu itu bukanlah manusia, jenisnya bukan manusia. Lalu siapa Allah yang satu itu? Kita harus belajar tentang Allah. Ini adalah iman dasar orang Kristen. Kita harus tahu dulu dasarnya. Kalau kita nggak tahu dasarnya, tiba-tiba kita langsung membangun ke atas, ambruk, bahkan tidak bisa sama sekali. Amin. Supaya apa? Supaya kita dapat menjawab terhadap tuduhan daripada orang-orang di luar sana yang menyalahpahami iman Kristen. Kita harus bisa berapologetika. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana bahwa apa yang dituduhkan mereka ini tidak benar terhadap iman Kristen. Amin. Jika Allah itu bukan manusia, lalu siapa Allah itu? Injil Yohanes pasal yang ke-4 mencatat seperti ini. Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-24. Belum ya? Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah yang satu yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Allah sejenis dengan manusia, tetapi Allah yang satu itu menurut Yohanes pasal 4 ayatnya yang keberapa tadi? Berapa? 24 menyatakan bahwa siapa dia? Allah itu roh. Jika Allah yang satu itu bukan sama seperti manusia, Allah yang satu itu bentuknya adalah roh, artinya bahwa Allah itu gaib. Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diraba. Dia gaib, tidak berbentuk. Bahkan dikatakan bahwa Dia tinggal di dalam tahtanya, berada di dalam apa? Cahaya yang tak terhampiri. Jika tahtanya adalah cahaya yang tidak dapat terhampiri, bagaimana dengan Allah yang berada di dalamnya itu? Gitu loh. Jadi Allah
dalam terang yang tak terhampiri dan manusia tidak dapat melihatnya. Amin, saudara. Nah, ketika manusia berusaha untuk mengenal Allah, perhatikan baik-baik. Ketika manusia berusaha untuk mengenal Allah, manusia berusaha untuk menganalogikan Allah itu seperti manusia. Analogi ya, seolah-olah gitu. Menganalogikan. Karena nggak mungkin manusia menganalogikan Tuhan itu seperti cumi-cumi gitu, punya tentakel gitu, kan nggak mungkin. Dia nggak paham. Tapi untuk memahami Allah harus seperti kita. Supaya aku dapat memahami Allah, maka Allah itu saya perumpamakan seperti manusia. Contoh ini ya. Ini analogi saja ini. Contoh, tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Tangan Allah, apakah tangan Allah itu sama dengan tangan manusia? Bahwa Allah itu tidak terlihat tadi. Apakah sama dengan tangan manusia? Tidak. Contoh ini ya. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Suatu ketika ada umat Tuhan di tempat ini yang terjatuh. Dan di waktu yang sama, detik yang sama, jam yang sama, ada juga umat Tuhan di luar sana yang jatuh di tempat yang berbeda. Katakanlah ada 100 atau 1000 umat Allah yang jatuh di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Apakah dengan demikian tangan Allah itu menjadi banyak? Menjadi ratusan ribuan? Seperti itu? Tidak kan? Artinya apa di sini? Bahwa Allah itu Maha Penolong. Itu maksudnya. Bukan berarti tangan Allah menjadi banyak, berarti menjadi ratusan, menjadi ribuan, hingga menolong orang-orang di luar sana. Bukan. Artinya bahwa manusia ini berusaha untuk menganalogikan bahwa Allah itu sama seperti manusia, punya tangan, punya mata, punya kaki dan lain sebagainya. Tetapi dengan segala kemahakuasaannya itu. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua sekarang. Mata Tuhan tertuju pada segala tempat. Apakah mata Tuhan sama seperti mata manusia? Jika tertuju pada segala tempat, berarti mata Tuhan banyak gitu. Ada di Surabaya, ada di tempat ini, ada di kamar mandi, ada di kamar, ada di dalam sebagainya. Apa seperti itu? Tidak. Bahwa artinya Allah itu Maha melihat. Allah Maha Penolong. Bahwa mata Allah tertuju pada segala tempat, Allah itu Maha melihat. Jika seperti itu, coba aku akan bersembunyi di dalam tanah. Apakah Tuhan melihat aku? Karena Allah itu Maha melihat, maka Tuhan akan mengetahui di mana keberadaan kita. Karena Allah itu Maha melihat. Ini analogi manusia, saudara. Sekali lagi ya, contoh yang ketiga sekarang. 2-3 orang firman Tuhan mengatakan, berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu di GBDI Kanaan ini di Surabaya, kita lebih daripada 2-3 orang kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Di Nganuan, di Tambak Segaran, di Bulak Banteng, di mana-mana tempat banyak orang, bahkan di rumah-rumah mungkin 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, atau mungkin berdoa sendiri di dalam nama Tuhan. Apakah tiba-tiba Tuhan menjadi banyak? Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, apakah Tuhan akan menjadi banyak seperti itu? Ratusan atau ribuan? Apa seperti itu? Tidak. Dia tetap satu. Firman Tuhan tadi mengatakan kok, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu Maha hadir. Tuhan Maha menolong, Tuhan Maha melihat, Tuhan juga Maha hadir. Amin. Nah, di tengah-tengah usaha manusia untuk mengenal Allah ini, menganalogikan manusia, kalau Allah itu seperti manusia, maka Tritunggal juga bukanlah berbicara tentang bilangan Allah. Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah. Lalu mengapa Pak orang Kristen mempercayai adanya Allah Tritunggal? Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maksudnya apa itu? Orang di luar sana nggak ngerti kan? Menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen juga. Loh, ada Allah Anak, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, Allahnya 3 berarti.
Allahnya orang Kristen. Nah, seperti analogi yang kita tadi bahas, maka Tritunggal juga bukanlah berbicara soal jumlah Allah. Tritunggal itu berbicara soal apa yang ada di dalam diri Allah. Kalau keren tuh orang Kristen, jadi seksi gitu loh. Kalau kita mau keren. Jadi bukan hanya tahu, tapi kita mengenal siapa Allah kita itu, gitu. Allah yang satu yang disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 tadi. Itu adalah sema. Itu adalah credo. Ternyata di dalam diri Allah yang satu itu terdapat sesuatu di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan Tritunggal. Apakah Tritunggal ada tertulis di dalam Alkitab? Ada enggak? Tidak, secara eksplisit tidak tertulis di dalam Alkitab bahwa Allahnya orang Kristen itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Tidak ditulis dengan secara eksplisit di dalam. Tapi, perhatikan baik-baik sekarang. Tapi Allah Tritunggal itu konsepnya sudah ada di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Perjanjian Baru. Kejadian pasal pertama, ini konsepnya. Konsep Allah Tritunggal, Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berarti baik-baik saya akan bacakan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah, siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam diri Allah itu ada siapa? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan Roh Allah melayang-layang di mana? Permukaan air. Dan di dalam Roh Allah, dalam firman Allah yang ada rohnya itu ada siapa juga? Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Rupa-rupanya di dalam diri Allah yang tunggal itu terdapat rohnya, dan bersama-sama dengan roh itu terdapat firman-Nya yang ada di dalam diri Allah yang satu itu. Jadi ada Allah, ada firman-Nya, dan juga ada rohnya. Analoginya seperti ini. Seperti di dalam diri saya ini. Saya ini, bahwa di dalam diri saya itu ada kata-kata saya seperti hari ini yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hikmat saya. Kenapa hikmat saya? Sebelum hikmat ini keluar menjadi kata-kata, dia ada dalam pikiran saya. Amin ya. Dan keluar melalui kata-kata. Ketika kata-kata saya ini keluar dari diri saya, apakah ketika itu juga saya tidak bisa berbicara? Bisa toh? Bisa. Dan di dalam diri saya ini juga terdapat roh saya. Itu satu di dalam diri saya. Baik kata saya, baik firman Allah bersama dengan roh Allah, itu satu di dalam diri Allah. Tetapi dapat dibedakan di dalam sifatnya. Nah, itulah Tritunggal. Satu hakikat dalam tiga pribadi. Jangan diartikan bahwa tiga pribadi itu sama seperti saya bersama dengan Bapak Gembala, bersama dengan hambanya Bapak Melki. Itu bukan pribadi yang dimaksud di sini. Pribadi yang dimaksud di sini adalah satu kesatuan di dalam dirinya Allah itu, gitu loh. Seperti saya bersama dengan kata-kata saya dan bersama dengan roh saya dalam diri saya, itu adalah satu. Tapi bisa dibedakan di dalam sifatnya. Perhatikan baik-baik. Apakah kata-kata saya itu sama seperti saya? Wujud saya gini, sama nggak kira-kira? Kata-kata saya dengan wujud saya sama nggak? Nggak sama kan? Nggak sama ya? Saya ini wujud saya ini jongkok, ya kan? Lalu kata-kata saya ada nggak wujud kata-kata saya? Nggak ada. Dan ada roh di dalam diri saya, menunjukkan ada roh dalam diri saya. Kenapa? Karena saya hidup. Bahwa manusia yang hidup di dalamnya pasti mempunyai roh. Apakah roh saya sama dengan wujud saya? Tidak sama. Apakah roh saya sama
satu itu, di dalam diri Allah yang satu itu terdapat 3 pribadi yang berbeda. Amin. Itulah Tritunggal. Lah, konsep Tritunggal ini, Bapak Ibu Saudara, melalui sejarah yang ada, dirumuskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Bapak gereja ini berusaha untuk merumuskan tentang Allah Tritunggal yang tertulis di dalam Alkitab. Yang tadinya baru konsep itu, lalu dirumuskan. Sehingga kita sampai saat ini mengenal yang namanya Tritunggal. Dalam perjalanan yang panjang ini, Tritunggal itu diajarkan kepada bapak-bapak gereja, sehingga pada suatu ketika ajaran Tritunggal ini dijeglang. Waduh, dijeglang, tahu nggak dijeglang? Dijeglang itu disalahpahami. Ada seseorang yang menyalahpahami tentang ajaran Tritunggal. Seorang patriark gereja yang bernama Arius. Nah, ini berusaha untuk mengubah pandangan Tritunggal itu, bahwa ini seperti ini Bapak Saudara, pengajarannya Arius ini. Arius ini mengusung satu pengajaran bahwa Sang Putra itu pernah tidak ada dan diadakan, diciptakan oleh Sang Bapa. Nah, ini sesuai nggak dalam kitab Kejadian tadi? Nggak sesuai, ya kan? Nggak sesuai. Akhirnya ini mencederai iman daripada orang-orang Kristen pada saat itu. Loh, ini nggak benar. Ajaran dari mana seperti itu? Bahwa Tritunggal itu adalah satu kesatuan. Bagaimana mungkin Sang Putra itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Bapa? Apakah mungkin pernah ada bahwa Allah itu tidak bersama-sama dengan firman-Nya? Artinya bahwa Allah itu pernah bisu? Enggak dong. Bahwa keberadaan Allah sejak dari zaman semula, dari sejak kekal itu, Dia yang Allah itu bersama-sama dengan firman-Nya, dan bersama-sama dengan firman-Nya itu di dalam diri Allah juga terdapat apa? Roh Allah. Ya kan? Arius menyalahpahami tentang ajaran Tritunggal ini, sehingga pada saat itu terjadi untuk pertama kali okomini yang besar, yaitu pertemuan. Ini sejarah, saudara, yaitu satu rapat yang besar yang kita kenal dengan Konsili Nikea. Konsili Nikea di tahun 325 itu menetapkan rumusan tentang Tritunggal dan mengkanonkan kanon Alkitab. Kita harus tahu dulu sejarah ya, Alkitab kita ya, tentang ajaran-ajaran yang lurus. Sehingga pada saat itu ajaran daripada Arius ini disebut sebagai ajaran bidat-bidat Kristen. Amin. Jadi Arius itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Itulah bidat, dan itu pernah terjadi di zaman para rasul. Sampai pada saat ini pun kita juga masih melihat ajaran-ajaran semacam itu. Itulah bidat, atau kalau di Indonesia dalam Muslim kita mengatakan bid'ah. Ajaran tidak benar, dan itu menciderai ajaran Kristen. Sehingga pada saat itu terjadi suatu konsili yang besar di kota Nikea itu, yaitu Konsili Nikea 325 itu. Pengkanonan terjadi di sana, ketetapan tentang Tritunggal pun ditetapkan di sana. Itulah iman Kristen. Lalu ada seorang ibu yang bernama Kirana Handono yang juga menyalahpahami tentang iman Kristen ini, bahwa Yesus Kristus itu baru dilantik pada tahun 325 di Konsili Nikea. Tunggu, sampai marah tak? Gitu jawabannya. Berarti ibu ini benar-benar tidak tahu tentang sejarah daripada konsili itu, bahwa konsili itu bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tapi menetapkannya dari rumusan yang ada itu ditetapkan dalam satu ketetapan. Dan ketuhanan itu tentang Yesus itu sudah dikenal sejak sampai zaman purbakala yang lalu, gitu loh, dan ditetapkan. Amin. Berarti sang ibu ini
yang menuduh tentang Yesus itu diangkat menjadi Allah pada tahun 325 di Konsili Nikea itu sangat besar. Artinya bahwa orang itu tidak tahu betul tentang sejarah Konsili Nikea. Amin. Kalau saya melihat ini, Bapak Saudara ya, kalau saya melihat di medsos, saya melihat di mana-mana tentang perdebatan iman Kristen ini, toh saya melihat bahwa apa yang diperdebatkan oleh orang-orang di luar sana, yang disalahpahami oleh orang di luar sana itu sama sekali bukan ajaran Kristen. Betul nggak? Sama sekali bukan ajaran Kristen. Bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Bahkan ada yang mengatakan, angkatlah aku Isa Al-Masih bersama dengan Maria menjadi salah satu daripada engkau. Itu bukan ajaran Kristen. Amin. Itu adalah kesalahpahaman orang di luar sana yang tidak mengerti tentang Tritunggal. Nah, konsep Tritunggal ini akhirnya dirumuskan dan menjadi satu ketetapan, menjadi iman orang Kristen sampai saat ini. Bapak Saudara, lalu jika demikian, menurut sejarah yang ada, menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, apa sih Allah Tritunggal itu? Kenapa harus ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu kita masih lebih dalam lagi. Yohanes pasal 17. Ini kita harus tahu, saudara, karena ini iman dasar kita. Tidak boleh disalahpahami orang di luar sana. Ketika ada orang yang menyalahpahami tentang iman kita, kita harus jawab. Tapi dengan kasih. Jangan dengan bodoh-bodohan, rame atau apa, jangan. Jawab dengan kasih, beritahu kepada mereka bahwa Kristen tidak pernah menuhankan tiga Tuhan, tapi satu. Lalu apa Tritunggal itu? Apa Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Yohanes pasal 17, kita buka ya. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama. Siapa sih Bapa itu? Kenapa orang Kristen mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa Bapa itu sebenarnya? Ayat 17, perhatikan baik-baik. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menatap ke langit dan berkata, Bapa. Yesus ngomong sama siapa? Bapa. Bapa ini siapa? Ayat yang ketiga, ayo kita lihat. Siapa sih Bapa ini? Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Bapa ini siapa? Allah. Bapa itu siapa? Ayat yang ke-5. Ditegaskan kembali ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, ya Allahku, permuliakan aku padamu. Berarti Bapa itu siapa? Allah. Yesus berdoa kepada Bapa. Pada saat itu Yesus turun ke dalam dunia menjadi apa? Manusia. Sang Firman itu muncul ke dalam dunia, berinkarnasi dalam dunia menjadi manusia. Dia memanggil Bapa itu siapa? Allah. Lalu jika Bapa itu adalah Allah, apakah Bapa itu laki-laki? Laki-laki enggak Bapa itu? Bukan. Karena Allah itu tadi apa? Roh, menurut Injil Yohanes pasal 4 tadi. Ayat yang berapa tadi? Bahwa Allah itu roh. Artinya bahwa Allah itu tidak bergender. Terus artinya Bapa itu apa? Bapa itu artinya adalah segala sesuatu yang berasal, yang memiliki asal mula. Itulah yang disebut dengan Bapa. Asal mula daripada segala sesuatu, itulah yang disebut dengan Bapa. Jadi Bapa yang disebut Allah itu adalah roh. Dia tidak bergender. Tetapi analogi manusia, sekali lagi saya katakan, ini analogi manusia, menyebut Bapa itu Allah. Allah itu adalah Bapa. Amin. Wanita mana yang mau kawin dengan roh? Ada nggak kira-kira? Ya nggak ada. Wong roh tidak bergender, dia tidak terlihat. Allah itu tidak terlihat, dia berada di dalam terang yang tak terhampiri. Bagaimana bisa kami dengan manusia? Manusia bagaimana? Rotin bagaimana? Yang dapat kami dengan apa? Nah ini kesalahpahaman lagi.
yang disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Lah, di dalam diri Allah yang satu itu yang disebut Bapa itu terdapat firman-Nya, kalau saudara. Perhatikan, di dalam diri Allah yang satu tadi yang disebut Bapa itu terdapat apa? Firman-Nya. Siapa firman ini? Dan firman inilah yang disebut sebagai anak tunggal Allah. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Bukakan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa. Jadi sang firman itulah yang disebut dengan anak tunggal Bapa. Sebelum dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, firman itu tinggal diam di dalam diri Allah, di dalam kandungan Allah ini. Nah, ketika dia keluar dari diri Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, apakah pada saat itu Allah tidak bisa berfirman? Firman kan keluar loh dari manusia. Kira-kira Tuhan itu, Allah itu menjadi bisu gak? Bisu gak? Ya enggak. Firman-Nya tetap ada di dalam diri Allah, karena Allah itu maha segalanya. Makanya ketika ada orang yang ngomong, ini orang yang mengajarkan, yang menyalahpahami, loh Tuhannya orang Kristen jadi manusia, berarti di surga nggak ada Tuhan dong. Surganya kosong, nggak ada Tuhan. Seperti itu? Tidak, saudara. Seperti analogi yang kita analogikan tadi loh. Mata Tuhan tertuju di segala tempat. Apakah dengan seperti itu bahwa mata Tuhan itu banyak? Tidak. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Ketika 1000 orang umatnya minta pertolongan, apakah tangan Tuhan menjadi 1000? Tidak. Allah itu maha segalanya. Dan ketika firman-Nya itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini untuk melakukan suatu pembenahan hukum yang kita pelajari pada Paskah kemarin dulu, karya penebusan. Jadi kita tahu ya, bahwa sang anak, sang putra ini bukanlah sesuatu yang berbeda, tetapi dia ada dalam diri Allah, yaitu sang firman itu. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia yang disebut sebagai anak tunggal Allah. Amin. Nah, rupa-rupanya di dalam diri Allah memiliki firman itu terdapat rohnya juga yang sama-sama kekal di dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2. Kita lihat ya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke ini yang ke-11. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kalau di dalam diri Allah selain ada firman-Nya juga terdapat rohnya yang sama-sama kekal dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam diri Allah? Demikianlah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Jadi di dalam diri Allah yang satu itu terdapat firman-Nya yang kekal, dan bersama-sama dengan firman yang kekal itu terdapat juga apa? Rohnya. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat, yaitu Allah. Jika firman Allah yang keluar dari diri Allah itu, berarti firman itu firman siapa? Firman Allah, gitu loh. Jadi Yesus yang turun ke dalam dunia itu memiliki hakikat yang sama dengan sang Allah itu,
sehingga dia adalah firman Allah, dia juga Allah. Nanti kita akan belajar tentang kristologi. Next kita akan belajar tentang Yesus. Amin. Mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan dan Allah bagi umat Kristen? Amin ya. Jangan bingung. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu. Tetapi di dalam diri Allah yang satu itu terdapat pribadi, tiga pribadi yang berbeda, yaitu Sang Firman dan yang Rohnya, yang memiliki sifat yang berbeda, yang bisa dibedakan melalui sifatnya. Allah itu bisa dibedakan melalui sifatnya, firman-Nya dan Rohnya itu bisa dibedakan daripada diri Allah. Dan diri Allah yang tidak kelihatan tadi, yang ada dalam terang yang tak terhampiri tadi, berusaha untuk memperkenalkan diri kepada manusia melalui firman-Nya. Tanpa firman semuanya tidak jadi. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini semua tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahwa di dalam diri Allah yang satu itu terdapat pribadi-pribadi yang memiliki sifat yang dapat dibedakan. Ini adalah suatu pertanda bahwa orang Kristen berusaha untuk mengenal Allah secara pribadi, bukan hanya tahu seperti yang banyak Pak Alfred kemarin menyatakan. Tahu nggak siapa presiden kita? Tahu Jokowi, tahu. Kenal nggak tahu Jokowi? Secara pribadi. Yang kenal loh? Kenal. Karena kita jauh dari Jakarta dan dia juga nggak pernah berusaha di tempat ini. Mungkin tempat-tempat lain. Walaupun dia pernah sana, apakah kita tahu karakternya dia? Sama seperti ini lagi saya akan analogikan. Ketika ada seseorang yang bertanya di luar sana, Pak, tahu kan gembala GBD Ikan? Oh tahu, siapa namanya teman saya, Pak? Kenapa baik gak sama dia? Kurang baik ya, karena saya tahu aja bahwa gembala di GBD Ikan itu bapak almarhum saya, Pak. Coba orang itu tanya sama saya atau Pak Melki, Pak Joko tahu nggak gembala GBD? Oh tahu. Bahkan bukan tahu, saya juga kenal siapa dia. Lalu setiap hari saya berinteraksi dengan dia, saya tahu apa kesukaannya, hobinya seperti apa. Karena saya tinggal bersama tempat ini. Bukan hanya tahu, tetapi kenal dekat. Demikian juga orang Kristen, Bapak Saudara. Orang Kristen bukan hanya tahu bahwa Allah itu satu. Semua orang di seluruh dunia ini akan mengatakan yang percaya Tuhan bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Yes, betul. Benar itu. Jangankan manusia, setan pun juga tahu bahwa Allah itu satu. Yakobus pasal 2, coba kita lihat. Percaya nggak setan bahwa Allah itu satu? Percaya. Yakobus pasal 2. Ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kedua, sebentar ya, saya akan cari dulu ya. Nah ini ayat 19. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Perhatikan. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Betul, Allah itu satu. Seluruh dunia mengakui itu. Berikutnya ayat 19. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Tahu mereka bahwa Allah itu satu. Tapi apakah mereka kenal dengan Allah yang satu itu? Bahwa di dalam diri Allah yang satu itu memiliki pribadi-pribadi yang dapat dibedakan, sifat-sifat yang dapat dibedakan. Kenal gak mereka? Nah, tahu, seluruh dunia mengetahui itu. Dan iman Kristen tentang Allah Tritunggal itu berbicara tentang apa dan bagaimana Allah itu dalam diri Allah yang satu itu. Amin. Bahwa di dalam diri Allah yang satu itu apa saja yang terdapat dalam diri Allah yang satu. Ini baru tinggal melekat dan kenal betul-betul, bahwa Allah itu ternyata seperti ini. Di dalam diri Allah yang satu terdapat firman-Nya, firman yang melakukan penebusan
tebusan itu yang dinamakan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah bagi orang percaya, dan memberikan Roh Kudusnya sebagai penolong, Parakletos sebagai penolong itu yang diberikan kepada kita. Itulah Allah yang satu itu. Amin. Ini sudah. Jadi saudara, agama itu rupa-rupanya memang tidak sama. Kalau dikaji secara iman, tidak sama. Kalau ada orang mengatakan agama itu sama, mungkin dalam hal moral itu sama, ya. Dalam hal moral itu sama agama. Contoh, jangan mencuri. Kalau kamu mencuri nanti berdosa. Jangan kamu berdusta. Kalau berdusta nanti kamu berdosa. Semua orang tahu itu. Secara moral sama. Tapi coba kita masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi soal pernikahan. Di dalam iman Kristen, orang Kristen boleh nggak menikah lebih dari satu? Nggak boleh. Nggak boleh. Poligami nggak boleh. Saya punya istri satu, lalu punya lagi satu, nggak boleh. Secara iman itu cacat moral. Amin. Tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Mengerucut lagi dalam soal mencuri. Firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika engkau melihat barang milik orang lain, janganlah engkau menginginkan barang milik orang lain. Tentang zina, jika aku berkata kepadamu, orang berzina itu berdosa, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang melihat wanita dan menginginkannya di dalam hati, dia sudah berzina di dalam hatinya. Bayangkan secara iman dulu. Hanya melihat dan menginginkan itu sudah masuk di dalam perzinahan. Kenapa seperti itu hukumnya? Karena melalui melihat inilah nanti timbul pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran jahat ini kalau sudah dibuai, dosa itu kalau sudah dibuai menjadi maut, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Pembunuhan sekarang. Aku berkata kepada barang siapa membunuh. Janganlah kau membunuh, tapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, dia sudah membunuh. Kenapa seperti itu? Oh, ini lebih mendasar lagi teman Kristen. Karena ketika orang sudah memiliki satu kepahitan terhadap orang lain yang ditujukan kepada dirinya, orang itu kafir loh, itu pencuri loh, ini dan sebagainya. Orang-orang kafir berpikir negatif tentang orang itu. Dan ketika tiba saatnya orang-orang berpikir negatif itu memiliki kesempatan langsung dibunuh. Nah, dari sinilah iman dasar orang Kristen itu harus dibedakan dari orang dosa. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Jangan menghakimi. Penghakiman hanya milik Allah. Tahu nggak orang seperti itu? Biarkan aja kita serahkan pada Tuhan. Kita kasih tahu lah, kita kasih omong-omongan dulu, share dulu. Kasih sesuatu yang baik sama kita. Ternyata memang tidak sama agama itu. Secara moral mungkin sama ya, tapi kalau kita menuntut lagi lebih dalam lagi, ternyata juga dibedakan. Nah, karena kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang besar ini, ya, bangsa yang majemuk ini, ketidaksamaan itu harus berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini masuk di dalam bingkai Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak sama, tapi bisa berjalan bersama-sama. Jadilah terang buat mereka di sekitarmu yang hidup di dalam kegelapan, di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini, yang memiliki adat, budaya, bahasa, agama yang berbeda-beda ini. Tunjukkanlah kasihmu sebagai suatu bentuk bahwa engkau adalah anak-anak Allah, menjadi terang bagi orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Amin. Inilah iman Kristen yang sesungguhnya. Jadi kita tidak boleh mendebatkan segala sesuatu itu terus dengan emosi, dengan kata-kata kasar, seperti yang kita lihat di medsos, yang kita lihat dalam satu pertemuan yang membahas tentang keesaan Allah. Lalu ramai kan, kalau akan terjadi gontok-gontokan, pukul-pukulan fisik akhirnya. Dan nanti kalau sudah dibuat akan terjadi yang namanya pembunuhan. Nggak boleh seperti itu. Kita
menerangkan bahwa Allah Tritunggal itu harus dengan kasih. Karena kita hidup dalam dunia ini, yaitu untuk mengimpartasikan kasih Allah. Amin. Next kita akan belajar tentang Yesus Kristus ya, yang disebut sebagai Tuhan dan Allah. Siapa sih Yesus Kristus? Kenapa dia disebut sebagai Tuhan dan Allah? Lalu dia anak Allah. Kenapa dia disebut sebagai seperti itu? Ini akan banyak ceritanya dan akan membuka banyak sekali ayat. Kita akan membahas ini di waktu yang akan datang. Amin. Jadi sudah jelas ya siapa Tritunggal itu? Sudah jelas ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu Allah itu sendiri. Dan ketika ada orang lain yang menyalahpahami tentang iman Kristen, tentang siapa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah, kita sudah bisa menjawab dengan kasih. Amin. Kalau menganalogikan Allah sama seperti manusia, maka janganlah sekali-kali kita menyamakan. Gitu. Itu baru hanya analogi. Dan Allah itu tidak dapat disamakan dengan apapun. Dia tidak sama dengan, dia bukan jenis manusia, tidak sama seperti apapun, dan tidak ada segala sesuatu ilah di dalam dunia ini, alam semesta itu yang sama dengan dia. Ketika manusia ini mengenalnya, maka manusia menganalogikan, gitu loh. Itu baru analogi manusia dengan segala pikiran cakrawala yang terbatas itu. Amin. Seperti itu saya rasa. Terima kasih, saya panjang ya, 1 jam lebih. Mohon maaf Pak Gembala. Karena memang pengupasan ini tidak sedikit. Ini banyak, dan bahkan masih banyak lagi ayat-ayat yang belum saya singgung di dalamnya. Untuk menekankan bahwa Tuhan itu Allah itu satu. Dan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa itu. Bahwa orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tapi satu. Amin. Jangan Tuhan, saya rindu menyanyikan satu pujian. Pujian ini menyiratkan tentang Allah Tritunggal. Pujian ini pujian lama. Mungkin kita ada yang tahu ya. Aku mengenalmu secara pribadi. Bersama? Secara pribadi. Nyanyi lagi ini ya. Mengenalmu, aku mengenalmu. Tahu ya gini ya. Kalau dicari ya, ditampilkan di. Mari kita ke pujian ini bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
banyak mendengarkan apa isi hatimu. Kami telah banyak belajar tentang siapa Engkau sesungguhnya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar, yang kami pelajari, boleh menambah pengetahuan di dalam diri kami, sehingga menambah pengetahuan di dalam perbendaharaan kami, Tuhan Yesus, untuk kami dapat lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan hanya tahu bahwa Allah itu satu, tapi mengenal secara pribadi apa yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Maka sebab itu Tuhan, dari segala keterbatasan kami sebagai manusia, izinkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu dan juga melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan. Sehingga ketika kami mengenal lebih dalam lagi siapa Engkau yang sesungguhnya, maka hati kami semakin melekat kepada-Mu, Tuhan. Apa yang menjadi langkah kami, apa yang menjadi tindakan kami dalam dunia ini, akan kami ukur melalui firman-Mu, sehingga kami berjalan benar-benar menurut kehendak-Mu dan tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tak kala kami mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Dan izinkan Tuhan, setiap kami umat Tuhan di tempat ini yang telah mendengar dan belajar bersama-sama tempat ini, mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami rindu Roh Kudus sebagai penolong masuk dalam setiap tanah hati kami, Bapa, menjelaskan lagi, lebih dalam lagi tentang Allah itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang telah dan kami dengar, firman Tuhan yang telah terbentangkan hari ini, Bapa, boleh masuk di dalam tanah hati kami yang paling sungguh. Kelak firman itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami di siang hari ini. Kiranya apa yang menjadi ucapan syukur dan doa kami di siang hari ini boleh naik ke tatamu yang kudus. Kau boleh mendengarnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Jangan Tuhan.